Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Denny selaku dosen pengampu mata kuliah integrasi jaringan mandiri. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, ada Safira Madania, Niti Salama, Nurila Putri Sabina, Nurul Askia, Yusuf Dio Pratama, Muhammad Fahri Bimansyah, dan Zafira Alivia Uyuni. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kinerja kami yang berjudul deteksi host aktif dan perangkat baru di LAN menggunakan ICM. Selanjutnya, saya akan persilakan rekan saya untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Adopsi Bring Your Own Device atau BIOD serta tingginya mobilitas pengguna telah menyebabkan lonjakan jumlah perangkat mobile yang terhubung ke jaringan lokal atau LAN. Nah, kondisi ini mengakibatkan meningkatnya jumlah endpoint yang tidak terkelola sehingga membuka peluang kasupnya perangkat asing tanpa terdeteksi oleh administrator jaringan. Ancaman keamanan jaringan pun semakin signifikan, sebagaimana dilaporkan oleh Kaspersky di 2024 yang mencatat lebih dari 50 juta insiden siber terkait BIOD di Indonesia. Selain itu, metode pemantauan jaringan secara manual dinilai tidak lagi efisien, sehingga diperlukan sistem deteksi host aktif yang bersifat otomatis, cepat, dan akurat untuk menjaga keamanan jaringan. Boleh di next. Nah, kami menyusun beberapa rumusan masalah serta tujuan penelitian ini. Di rumusan masalah, yang pertama, bagaimana mendeteksi host aktif pada jaringan LAN secara efisien. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi perangkat baru atau tidak dikenal secara otomatis. Yang terakhir, bagaimana menyajikan hasil pemantauan jaringan agar mudah diakses oleh administrator. Sedangkan tujuan penelitian kami adalah yang pertama, mengembangkan sistem deteksi host aktif berbasis ICMP untuk pemindaian jaringan LAN. Yang kedua, mengotomatisasi identifikasi perangkat baru melalui perbandingan dengan basis data host yang dikenal. Yang terakhir, menyediakan dashboard monitoring interaktif menggunakan framework Streamlit untuk mendukung keamanan jaringan. Untuk selanjutnya, dipersilakan kepada rekan saya. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, yang pertama ini konsep dasar LAN dan ICMP. LAN atau Local Area Network merupakan jaringan komputer dalam area terbatas yang memiliki kecepatan tinggi dan tingkat kesalahan rendah. Namun kemudian konektivitas dalam LAN masih menimbulkan tantangan dalam manajemen dan keamanan aset jaringan, sehingga diperlukan mekanisme monitoring berkelanjutan untuk menjaga visibilitas dan mendeteksi perubahan topologi secara dinamis. Di samping itu, ICMP atau Internet Control Message Protocol berfungsi sebagai protokol diagnostik pada lapisan jaringan yang digunakan untuk pelaporan kesalahan dan penemuan host. Melalui mekanisme echo request dan echo reply, ICMP memungkinkan identifikasi host aktif dengan beban trafik yang ringan, sehingga banyak digunakan dalam pemetaan jaringan LAN. Selanjutnya, host discovery dan deteksi rogue device. Host discovery ini merupakan tahap awal dalam pemetaan jaringan untuk mengidentifikasi perangkat aktif. Beberapa teknik yang umum digunakan seperti ICMP ping scan, ARP scan, dan TCP SYN ping, masing-masing dengan kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Penelitian ini berfokus pada ICMP scan karena efisien dan sesuai untuk lingkungan LAN dengan kebijakan pemblokiran ICMP yang relatif longgar. Selain itu, selanjutnya rogue device merupakan perangkat tidak dikenal yang terhubung ke jaringan tanpa otorisasi, biasanya dipicu oleh fenomena BYOD. Keberadaan perangkat ini berpotensi menimbulkan ancaman keamanan karena tidak dikelola secara standar. Oleh karena itu, deteksi dilakukan dengan metode baseline comparison, yaitu membandingkan hasil pemindaian jaringan dengan basis data perangkat yang telah tervalidasi sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada Yuda tahun 2024
dengan fokus penelitian monitoring ketersediaan jaringan OPD berbasis ICMP. Pada temuan utamanya yaitu sistem berhasil memantau status up atau down server dan menambahkan data secara real time. ResearchGate-nya fokus terhadap ketersediaan perangkat yang terdaftar, sedangkan penelitian ini fokus mendeteksi perangkat baru atau asing. Yang kedua ada Al-Hamid tahun 2023, monitoring keamanan LAN menggunakan Snort IDS dan Telegram dengan temuan utama sistem mampu mendeteksi instruksi DOS atau port scan dan mengirim notifikasi Telegram secara otomatis. Pada ResearchGate-nya ada menggunakan IDS berbasis signature yang berat, sedangkan penelitian ini menggunakan active scanning yang lebih ringan untuk manajemen aset. Yang ketiga ada Young tahun 2025 dengan fokus penelitian deteksi ancaman nirkabel dan rope access point atau RAP. Temuan utamanya ada analisis anomali pada sequence number di header 802.11 efektif mendeteksi perangkat asing. Dengan ResearchGate fokus pada jaringan nirkabel pada layer 2, sedangkan penelitian ini fokus pada LAN secara umum berbasis IP pada layer 3. Yang keempat ada Abu Bakar dan Kizerikul tahun 2023 dengan fokus penelitian peningkatan visibilitas jaringan dengan advanced port scanning. Dengan temuan utama, teknik scanning berbasis TPDK meningkatkan kecepatan dan akurasi pemetaan topologi hingga 2 kali lipat. Dengan ResearchGate menggunakan teknologi tinggi Smart NIC atau DPDK untuk skala besar. Sedangkan penelitian ini menggunakan ICMP sederhana untuk skala LAN. Yang terakhir ada Aryadi et al. Tahun 2025 dengan fokus penelitian pencegahan akses ilegal menggunakan analisis traffic. Temuan utamanya ada monitoring lalu lintas data secara pasif atau sniffing, efektif mengidentifikasi pola akses ilegal. Pada ResearchGate-nya yaitu menggunakan metode pasif atau sniffing, sedangkan penelitian ini menggunakan metode aktif atau probing untuk menemukan host. Next, lihatnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dengan alur Network Development Lifecycle atau NDLC untuk mengembangkan dan menguji sistem deteksi host aktif pada jaringan LAN. Sistem dirancang dengan arsitektur monitoring terpusat pada topologi star, di mana pemindaian dilakukan secara siklik menggunakan ICMP echo scanning untuk mengidentifikasi host yang aktif dengan beban jaringan minimal. Deteksi perangkat baru atau root device dilakukan melalui metode baseline comparison, yaitu membandingkan hasil pemindaian dengan whitelist perangkat tervalidasi. Sistem diimplementasikan menggunakan Python sebagai backend dan Streamlit sebagai antarmuka monitoring real-time dengan penyimpanan data ringan berbasis CSV atau SQLite. Pengujian dilakukan melalui uji akurasi penemuan host, deteksi perangkat tidak dikenal, dan responsivitas antarmuka. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan, di mana yang pertama ada implementasi antarmuka sistem. Sistem diimplementasikan dalam bentuk antarmuka web yang memungkinkan administrator jaringan menentukan ruang lingkup pemindaian secara fleksibel melalui sidebar. Pengguna dapat mengatur parameter pemindaian berupa network prefix, tentang hostnya ini dari awal sampai akhir, dan timeout-nya itu ping. Pengaturan ini memungkinkan proses deteksi difokuskan pada segmen jaringan tertentu sehingga mengurangi beban lalu lintas yang tidak diperlukan. Desain antarmuka ini mendukung pendekatan active network scanning, di mana sistem secara aktif menginisiasikan komunikasi untuk mendeteksi host yang terhubung ke jaringan. Untuk yang selanjutnya ada implementasi deteksi host aktif, di mana pengujian dilakukan pada jaringan LAN dengan prefix 192.168.1.0/24 menggunakan teknik ICMP echo scanning. Sistem mengirimkan paket echo request ke setiap alamat IP dan mencatat host yang merespon sebagai host aktif. Hasil pemindaian ditampilkan secara real-time melalui antarmuka web berbasis Streamlit dalam tabel daftar host aktif yang memuat alamat IP dan nilai round trip
time di mana RTT, variasi nilai RTT ini menunjukkan responsivitas perangkat dan kondisi latensi jaringan, serta mengonfirmasi bahwa ICMP efektif untuk deteksi ketersediaan host dengan overheat minimal sejalan dengan temuan Yuda et al. Tahun 2024. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya implementasi deteksi perangkat baru. Sistem ini mampu mendeteksi perangkat baru atau asing dengan membandingkan host aktif saat ini terhadap knowledge base berbasis JSON yang berisi perangkat yang telah terautorisasi. Ketika alamat IP tidak terdapat dalam daftar non-host, sistem memberikan notifikasi perangkat baru secara real-time. Selain itu, pengelola jaringan dapat menekan tombol blok untuk memblokir perangkat tersebut yang kemudian statusnya diperbarui menjadi blok dan disimpan ke dalam blacklist, sehingga meningkatkan efisiensi monitoring dan respon terhadap insiden jaringan. Selanjutnya diuji validasi deteksi host aktif. Untuk memverifikasi tingkat akurasi deteksi sistem, dilakukan cross-validation dengan membandingkan hasil pemindaian sistem terhadap hasil uji konektivitas manual menggunakan command prompt atau CMD pada sampel alamat IP. Berdasarkan tabel 2, sistem menunjukkan akurasi yang tinggi dalam membedakan antara host aktif dan host yang tidak aktif. Sistem secara tepat hanya menampilkan entitas yang memberikan respon echo reply ke dalam antarmuka pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, yaitu uji validasi deteksi perangkat baru. Untuk memvalidasi akurasi logika deteksi, di mana dilakukan pengujian menggunakan metode black box testing dengan berbagai skenario perubahan topologi jaringan. Di sini yang pertama ada skenario scan pertama kali, skenario kedua scan tanpa perubahan, dan skenario ketiga penambahan perangkat. Pada skenario ketiga ini, sistem berhasil mengisolasi alamat IP 192.168.110 sebagai entitas baru karena alamat tersebut tidak ditemukan dalam himpunan data historis yang membuktikan fitur deteksi perangkat baru sesuai rancangan. Boleh dilanjut. Untuk selanjutnya, analisis performa dan keterbatasan. Pada tabel 4 ini menunjukkan analisis performa waktu komputasi berdasarkan jumlah target pemindaian, di mana di sini terbagi menjadi 3 ruang lingkup scan. Yang pertama itu skala kecil dengan kategori performa cepat, skala menengah dengan kategori performa sedang, skala besar kategori performa lambat. Karena sistem ini menerapkan metode sequential scanning, total waktu pemindaian berbanding lurus dengan jumlah host yang tidak aktif dikalikan durasi timeout. Total waktu pemindaian ini berdampak langsung pada responsivitas antarmuka sistem. Pada jaringan skala besar, multithreading dapat diterapkan untuk meningkatkan throughput pemindaian, seperti yang disarankan oleh Abu Bakar dan Kijisirikul pada tahun 2023. Secara keseluruhan, hasil pengujian ini membuktikan bahwa sistem deteksi berbasis ICMP yang dikembangkan ini mampu memenuhi tujuan penelitian, baik dari sisi akurasi deteksi, kemudahan visualisasi, maupun fungsionalitas identifikasi perangkat baru di jaringan LAN. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, boleh next slide. Oke, untuk kesimpulan dari segala yang udah kita lakuin, sistem deteksi host aktif berbasis ICMP Echo Scanning berhasil diimplementasikan. Sistem juga mampu mendeteksi nih perangkat aktif secara real time dan juga konsisten membedakan antara perangkat yang dikenal dan perangkat asing menggunakan algoritma baseline comparison. Integrasi dashboard web, Streamlit memudahkan untuk memonitoring dan juga visualisasi host aktif serta identifikasi perangkat baru. Sistem bekerja optimal pada jaringan kecil, menengah, namun pemindaian sekuensial pada jaringan besar masih meningkatkan waktu pemindaian. Tapi secara keseluruhan, pendekatan deteksi aktif berbasis ICMP dengan dashboard interaktif terbukti efektif dan layak digunakan untuk meningkatkan keamanan LAN, terutama pada lingkungan BIOS. Nah, saran yang kita bisa sampaikan, yang pertama ada terapkan multithreading untuk mempercepat pemindaian pada jaringan besar. Yang kedua, ada integrasi dengan router atau firewall
agar mitigasi perangkat baru lebih otomatis. Yang ketiga, gunakan metode tambahan seperti ARP scan atau TCP scan untuk mengurangi false negatif. Yang keempat, ada tambahkan notifikasi otomatis, email atau pesan instan untuk perangkat baru. Yang terakhir, ada uji sistem pada jaringan yang lebih kompleks dan heterogen untuk evaluasi skalabilitas dan ketahanan. Selanjutnya bisa saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.